Oke. Mampir beli granada sama mangga, teman-teman. Ambil plastik 2, sayangku. Ambil plastik. Ini apa ya? Ini kayak kacang hijau tanpa kulit deh kayaknya. Sekali dari mana? Sekolah. Oh, ayo. Good. Let's go. You can always face the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Selamat pagi, teman-teman. Ini sekarang saya mau berangkat sekolah. Saya masuk jam 11, teman-teman. Hari ini Nacho nggak bisa jemput Matilde, dan Matilde selesai kelas jam 1 karena ini masih bulan September. Sekolahnya cuma setengah hari. Habis itu nanti saya akan jemput Matilde. Begitu. Pakai tas mana ya? Pakai tas yang pink aja deh. Oke, teman-teman, saya berangkat sekolah dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di jalan atau setelah saya selesai sekolah ya. Kita jalan dulu yuk. Dari rumah ke sekolah jalan kaki sekitar 15 menit. Jadi sekalian jalan kaki, sekalian olahraga. Karena kalau meluangkan waktu banget untuk olahraga, agak susah waktunya, nggak bisa setiap hari. Jadi jalan kaki adalah salah satu cara untuk berolahraga juga. Sambil jalan, sambil jawab pertanyaannya teman-teman. Banyak banget yang nanya, tapi intinya pertanyaannya sama. Saya ambil rangkumannya aja. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa Mbak Dewi nggak pernah naik bus, nggak pernah naik kereta, nggak pernah naik taksi, dan juga nggak pernah bawa mobil kalau pergi kemana-mana di kota ini? Atau ada juga yang tanya kenapa nggak ada ojek, dan juga tanya kenapa nggak ada gojek gitu. Di sini jalan itu udah kayak jadi salah satu budaya di sini. Sementara mungkin di Indonesia jalan kaki itu bukan menjadi salah satu culture activity setiap hari gitu. Itu yang pertama. Jadi jalan kaki di sini biasa saja. Bahkan hampir, kecuali yang disabilitas ya teman-teman, orang-orang normal yang masih bisa jalan kaki, mereka setiap hari di sini jalan kaki. Apakah itu cuman 500 meter, 1 kilo, 2 kilo, dan lain sebagainya. Kalau untuk saya sendiri, sehari, kalau untuk ketika saya di Kaseon ya, sehari minimal itu memang seperti 3 km jalan setiap hari, minimal. Jadi setiap ada kesempatan, buenos días amigos. Qué guapo. Me voy a cole. Hasta después, creo que después comprar tu vas. Hasta pronto. Sorry teman-teman, kepotong. Tukang sayur yang selalu rapi pakaiannya. Sering banget dia pakai jas, pakai dasi sambil jualan sayur. Anyway, tadi ngobrol soal jalan kaki itu ya. Mungkin teman-teman sebagian juga sampai bosan saya jelasin tentang kenapa jalan kaki, kenapa nggak naik kendaraan. Saya tinggal di city center, teman-teman. Kalau misalnya saya naik bus, itu merepotkan diri saya sendiri. Walaupun bus itu salah satu bus stop itu ada di depan rumah saya. Cuman nunggu busnya. Ntar teman-teman ada telepon. Siapakah gerangan? Wah, suami saya. Sebentar. Dime, Papa. Halo. Te quiero mucho, adios. Nacho ngingetin saya kalau hari ini saya harus jemput Matilde. Tadi ngomongin soal bus kan. Jadi ada bus stop 1 di pas depan rumah kami di sini. Gitu. Cuman kalau saya mau misalnya ya yang sering saya pergi jalan kaki kan ke sekolah ya. Saya jalan kaki ke sekolah, itu saya merepotkan diri saya sendiri karena nunggu busnya saya udah kehilangan waktu kayak
5 menit, 10 menit nunggu bus yang pertama. Kemudian yang kedua, dari bus stop ke sekolah saya itu saya mesti jalan lagi 10 menit. Jadi kalau di total itu antara jalan kaki, total waktunya ya, antara jalan kaki sama naik bus itu total waktunya sama, teman-teman. Itu makanya saya lebih milih lebih milih jalan kaki. Terus kenapa nggak pakai kendaraan? Karena sama aja turun dari rumah ke parkiran, karena parkiran kita kan tersentralisasi ya, jadi nggak di bawah gedung apartemen kita mesti jalan dulu ke parkiran. Terus jalannya dari rumah, dari parkiran ke sekolah itu nggak bisa lurus, harus belok gitu, karena ada jalan searah, ada jalan yang nggak bisa dilewatin dan lain sebagainya. Terus nanti sampai di sekolah itu saya mesti cari, teman-teman, soalnya lagi nyebrang jalan. Sampai di sekolah mesti lagi nyari tempat parkir. Iya kalau dapat gitu. Kadang-kadang mesti nyari parkirnya sampai 5 menit, 10 menit gitu. Jadi memang nggak worth gitu kalau naik kendaraan. Jadi mending jalan kaki dan juga lebih sehat gitu. Jadi di sini orang jalan kaki, kalau misalnya seperti mungkin di antara kita kayak yang kasihan banget kemana-mana jalan kaki. Cuman kalau di sini memang sudah menjadi kebiasaan semua orang di sini. Mau kita punya uang, mau kita nggak punya uang, semua orang di sini jalan kaki, teman-teman. Mau bisa bayar taksi, kecuali orang-orang yang tinggalnya nggak di city center, atau misalnya kecuali saya tinggalnya nggak di city center, yang kemana-mana nggak dekat. Misalnya saya tinggal di desa mana, atau misalnya saya punya rumah yang jauh dari peradaban, yang kemana-mana harus naik mobil atau naik taksi, itu mungkin gitu. Nah sementara saya alhamdulillah tinggal di city center yang kemana-mana dekat, yang kemana-mana kita bisa menggunakan kaki kita untuk berjalan sambil olahraga gitu, teman-teman. Jadi semoga dengan ini menjawab pertanyaan teman-teman semua, kenapa nggak pernah ngelihat saya naik bus. Sebenarnya saya pernah naik bus sekali 2 kali kalau mau pergi yang lumayan agak jauh sekali gitu. Biasanya saya naik bus atau naik kendaraan. Cuman kalau misalnya dekat di lingkungan kota, biasanya saya jalan kaki. Anyway, saya mau berhenti sebentar di sini karena saya lapar banget ya, teman-teman. Kayaknya kalau nggak makan sesuatu, sepertinya saya bakal nggak konsentrasi nanti saat saat kelas. Ini ada kafeteria kecil di sini. Kecil sih tempatnya. Ada jual snack, kayaknya saya mau makan sesuatu ya sebelum masuk kelas karena kok lapar banget saya. 2000 years later. Teman-teman, saya sudah selesai kelasnya. Hari ini ternyata alhamdulillah banget, ternyata 45 menit lebih cepat dari waktu yang seharusnya, karena gurunya dia mau ada pertemuan apa gitu loh. Jadi dicepetin kelasnya. Sekarang saya mau mampir ke toko Cina. Terus habis itu nanti kalau masih ada waktu saya pengen ke pasar untuk beli mangga, karena sekarang lagi musim mangga. Di pasar itu teman-teman ada tempat yang khusus jual buah-buahan musiman, dan sekarang karena lagi musim mangga, semoga ada mangga di sana ya teman-teman. Sekarang saya mau mampir ke toko Cina dulu. Saya pengen banget cari tahu pong. Tak tunjukin tuh, namanya Jingjing. Ini tokonya ala kadarnya banget, tapi kadang-kadang dalamnya itu kadang-kadang jualan sesuatu yang kita cari, kayak tahu pong, kecambah, terus pokcoy gitu-gitu. Saya mau lihat kalau ada tahu pong. Saya pengen banget makan tahu pong, teman-teman. Buenos días. Cambia sitio. A ver. Muy bien. Tuh, ada tahu sutra, tapi tahu pongnya nggak ada. Jamur ada. Nggak ada, teman-teman. Saya pengen cari tahu pong tapi kosong. Ya, lain kali deh. Nggak ada. Yuk kita keluar kalau gitu. ¿Pero una grande o pequeño? A ver, pequeña. Vale. Ahí va, para afuera. Vale. Solo para sola. Este es de pollo. Es apoyo. Ah, vale. Sí. A mirar qué más tú tienes. Este pequeño. Sí. Pequeño 6.75. 6.
Ini apa ya? Ini kayak kacang hijau tanpa kulit deh kayaknya. Oke. Una pregunta. No, esto no nunca probar. Una pregunta. ¿Este qué es? ¿Este sin piel o qué? Ese es en pie. Ese te compré. Ah, vale. Pero ese mismo, ¿no? Sí. Ah, muy bien. Este muy bien. Me voy a comprar este una entonces. Ternyata ini kacang hijau. Ini bisa untuk bikin ini teman-teman. Apa namanya? Isian bakpia atau apa gitu. Beli deh ini satu. 235, 265. Lebih mahal 35 sen tapi sudah dikupas gini. Asik tahu teman-teman tempat beli kacang hijau yang sudah nggak ada kulitnya. Saya nggak pernah nemu di Spanyol, akhirnya sekarang nemu. Kita bisa bereksperimen pakai ini. Ini juga ada kedelai, cuman ini kedelai masih ada kulitnya. Oke deh, itu aja. Saya ditawarin ini teman-teman, tapi saya nggak pernah masak ini dan agak geli lihatnya kayak ular. Hola. Coba kita lihat lagi. Ada apa? Jadi tuh walaupun penampakannya dari luar agak sedih gitu, tapi lumayan dalamnya kalau cari sesuatu. Ini aneka mie, biasanya di sini ada Indomie, biasanya ya. Oh iya benar nih. Ini Indomie. Tuh. Indomie di sini 90. Agak lebih mahalan dari yang di City Center. Di City Center tuh 85, 0,85. Ini 0,90. Tapi lumayan lah teman-teman untuk ngobatin kangen dengan makanan Asia. Ada Ajinomoto, tuh Ajinomoto di situ. Biasanya ada kecap ABC tapi nggak ada ini, habis mungkin. Nah teman-teman, kita kurang beruntung. Nggak ada. Oke deh teman-teman. Terus oh iya ada telur asin nih, telur asin ini 5,85, lumayan mahal telur asin. Biasanya dia juga punya kacang asin. Saya suka banget kacang asinnya dia. Oh nih, ini loh teman-teman kacang asinnya. Nih 2,95, mahal tapi saya suka, mau beli deh. Ini rasa apa? Ambil yang rasa bawang aja. Ini. Oke teman-teman, dapat kacang hijau tanpa kulit, dapat kacang ini kesukaan saya, sama tahu satu. Oke, sementara itu aja dulu. 8.20, oke. Sebentar, Heta. Yes. Hasta luego. Oke teman-teman, sudah selesai belanjanya, habisnya 8,20 €. Teman-teman, saya ngelewatin toko awul-awul dan saya ngelihat dari luar ada atasan bagus banget, warna saya banget. Mau saya coba teman-teman, harganya murah, berapa tadi ya? 6 apa 7 euro ya? 6,50 €. Terus ada dress simple seperti ini mau saya coba juga. Nanti kalau bagus saya mau beli. Sebenarnya ini nggak penting banget sih teman-teman, cuman pas lewat, pas ngelihat ini suka sama warnanya. Ini kalau untuk musim gugur agak-agak dingin tapi nggak terlalu dingin, ini kayaknya cocok dipakai. Kita mau coba dulu ya teman-teman. Ini saya suka nih teman-teman. Ini sebenarnya ukurannya L, cuman ini memang sebenarnya modelnya yang press body banget gitu. Dan saya nggak terlalu suka yang terlalu ngepres gitu. Jadi ini L pas untuk saya. Ini kalau dingin tangannya bisa digini. Mau saya ambil deh. Ini harganya murah, 6 euro, 6,50 € cuma. Terus ini dressnya lebih murah. Dressnya cuma 5 euro apa ya? Ini hangat teman-teman. Ini agak ngepres. Cuma ini sebenarnya elastik banget. Ini saya beli juga deh. Sederhana banget, simple teman-teman. Seperti ini, dan nggak terlalu pendek. Di atas lutut tapi nggak terlalu pendek. Teman,
akhirnya saya belum jadi ke pasar karena waktunya nggak cukup gara-gara mampir ke toko awul-awul. Belanja receh banget, sebenarnya nggak penting sih teman-teman. Nggak bagus sebenarnya karena sebenarnya nggak penting, cuman kok kayaknya atasan itu bagus banget gitu loh, warnanya tuh cerah. Saya suka pakai warna yang cerah-cerah, terus dressnya saya suka karena dressnya simpel. Oke, sekarang saya ini udah di depan kelasnya Matilde. Saya mau jemput Matilde dulu ya teman-teman. Nanti kalau Matilde mau, mungkin Matilde tak ajak ke pasar kan, karena pasar tutup jam 2 ya. Jadi masih ada waktu untuk ke pasar. Jemput Matilde langsung ke pasar kalau dia mau. Tergantung Matilde ya teman-teman. Oke, saya tunggu dia dulu sekarang. Sekali dari mana? Sekolah. Oh ayo. Good, let's go. Kenapa bukan Pak David? Because we just finished English. Ah. You remember that at last hour we had English? Ya, let's go this way. Ibu, Ah, aku para harus seperti jugar. itu, Muy seperti bien. yang itu. Vale, vale, vale. Le voy a dar la comida al pequeño y Sí, sí, sí. Mira, Matilde, es Andrea. Adiós. Adiós. Bensin de semana. Semana pagar semuanya, aku pulang sekolah. Jemput ibu ya. Mau makan apa hari ini, Nak? Tahu apa? Sup yang seperti kemarin? Oke. Jagung sama... Tetapi Hah? ini udah, ini Dingin? ya, karena aku panas. Oke. Karena Matilde pakai jaket, dibuka makanya jaketnya biar nggak panas. Beli mangga di sini mau? Oke. Mampir beli granada sama mangga, teman-teman. Ambil plastik 2 sayangku. Ambil plastik 2 di dalam ya. Here's the board. Matilde bisa tolong ibu berapa ribu? Minta ibu ambil ini apa enggak? Bisa ambil video untuk ibu? Iya. Kita cari mangga yang masih keras ya, Nak? Untuk bikin mango sticky rice. ya les he echado el ojo a alguno. ¿De qué? Y les he echado el ojo a alguno. Me gusta que un poquito más duro. A ver. Si no está muy blando también, ¿verdad? Sí, pero son todo muy blando, creo. Aquí, mira, este un poquito duro. Ah, ese aún está por la punta más feo, ¿no? Míralo, ¿o no? No, ese de... ¿Cómo se llama? Ah, no sé. No, está bien. Aquí. Creo que traes bastante ya, Matilde. Granada mau, Nak? Granada per kilonya 1,49. Kalau mangga 1,49. Saya nggak tahu ini manis atau enggak, jadi saya cuma membeli 2 untuk nyoba bagaimanakah kira-kira dalamnya. Ini kayaknya bagus ya, Matilde. Oke, teman-teman, sudah belanja akhirnya tadi dari toko Cina, beli baju awul-awul, terus beli granada atau delima, sama beli mangga. Sekarang kita pulang ke rumah dan kita akan makan siang di rumah berdua sama Matilde. Karena Nacho hari ini dia akan makan siang bareng teman-temannya di Bendi Kasim. Tadi saya diajakin kalau mau sama Matilde nyusul ke sana, cuman saya bilang kayak agak nggak ini teman-teman, saya agak capek makan di luar, jadi saya bilang mau relax makan di rumah aja karena nanti sore kita juga mau naik, terus saya juga masih harus belanjain nenek karena bahan makanannya nenek stoknya sudah menipis teman-teman. Sudah di rumah teman-teman, kita bongkar belanjaannya dulu ya. Ini mangganya, pokoknya mangganya enak banget, harum sekali baunya. Jadi ini mangga tuh saya sering cerita deh, mangga tuh dulu di Spanyol nggak ada. Ini mangga yang sering dijual di Spanyol tuh mangga dari Amerika Latin biasanya, dari Brazil, dari Meksiko, daerah-daerah Amerika Latin lah pokoknya. Karena di sini tidak ada mangga dulu, tapi sekarang beberapa tahun terakhir tuh mulai dibudidayakan di Malaga dan ternyata cocok, terutama di area inilah ya, di area Andalusia. Dan
yang dibudidayakan yang mangga yang seperti ini teman-teman, yang merah-merah seperti ini. Baunya enak banget. Ini berhasil di sini dan sekarang ini lagi musim mangga di sini. Tidak di semua tempat ada di Spanyol, terutama kalau yang Spanyol yang daerah dingin, karena kan Spanyol utara tuh dingin ya, itu nggak cocok. Tapi kalau Spanyol yang selatan, misalnya area-area yang Mediterania, itu biasanya cocok teman-teman. Cuman yang saya nggak tahu kenapa lebih banyak di Malaga, mungkin karena di sana cuacanya mungkin lebih bagus dibanding di sini untuk mataharinya ya, mungkin nggak tahu. Terus ini belanjaan saya awal-awal tadi, suka banget saya sama warnanya. Sebenarnya simpel banget sih teman-teman. Cuman ini anget karena tebal. Jadi untuk musim dingin atau musim dingin untuk daleman, terus kalau musim gugur untuk dipakai langsung gitu kayaknya cocok, murah banget. Harganya cuma 6,50. Ini awul-awul teman-teman. Ini barang awul-awul, saya pakai barang awul-awul. Ini dari Stradivarius. Sebenarnya kalaupun di tokonya sebenarnya nggak mahal juga, karena brand ini kan brand rakyat ya, maksudnya semua orang bisa beli ya, brand biasa. Terus ini tadi ini juga biasa. Kalau ini butik ini teman-teman, dari Orsay. Tuh, dari butik Orsay. Ini harganya malah lebih murah, 5,99. Murahan mana ya? Ini berapa sih? Lebih mahalan atasan ini. Saya lebih suka warna cerah. Sebenarnya tuh kurang cocok kalau musim gugur sama musim dingin pakai baju cerah. Biasanya di sini bajunya warna gelap kalau musim-musim itu. Tapi anyway, saya suka. Terus ini 5,9966 euro. Jadi atasannya kita kalkulasi ya teman-teman. Malas ngitung, jadi kita pakai kalkulator aja. 6,50 kali 16.500. Atasannya 107.500. Terus ini dressnya. Tuh. Dressnya tuh simple banget, cuman bahannya anget, bahannya kayak selimut tebal gitu. Ini 5,99 kali 16.500, 98.000. Ini baju iseng yang saya beli. Sebenarnya ini kayaknya nggak patut untuk dicontoh sih teman-teman, karena sebenarnya nggak perlu banget. Cuman tadi pas ngelihat di etalase kok kayaknya simple dan bagus gitu. Ini kalau misalnya pas ada acara meeting atau ketemu sama klien di musim dingin ini cocok, tinggal pakai sepatu terus pakai blazer tuh kayaknya cocok. Oke, jajan saya hari ini itu kurang lebih 10 euro jajan baju. Kemudian Granada saya cuman beli 2. Ini kayaknya dalamnya nggak terlalu merah deh, nggak tahu, mungkin saya salah. Ini kecil-kecil, cuman beli 2 karena nggak tahu manis atau enggak. Kemudian tahu pong. Nah, ini tahu pongnya mau saya simpan di dalam freezer, nanti kalau pas mau masak tinggal ambil 3, 4, 5 atau sesuai kebutuhan. Kemudian ini kacang hijaunya untuk bikin onde-onde atau kita bisa bikin bakpia ya teman-teman. Ini terus ini kesukaan saya. Sebenarnya agak mahal. Sebenarnya itu saya bisa beli sendiri karena ini kan harga apa namanya terakhir sebelum dibeli sama customer. Sebenarnya saya bisa beli harga gulaan kalau misalnya pas lagi belanja bending. Bending kita tuh kan hampir setiap seminggu sekali atau 4 hari sekali, tergantung apa namanya stok. Kita biasa belanja online dan kita ada beberapa provider dari apa namanya dari Asia, termasuk kacang-kacangan ini. Cuman kalau kita beli banyak, kalau beli langsung itu ya harganya jauh lebih murah, tapi kan kita beli kulaan tuh nggak bisa 1-2 gitu teman-teman, harus 1 box, 2 box, 3 box gitu. So mungkin ini lebih murah, mungkin bisa dapat harga 50% lebih murah. Ini 2,95, setidaknya saya bisa dapat mungkin beli sekitaran 1,50 setengah harga, atau ya mungkin sekitaran segitu, atau 1,70, 1,80 sekitaran segitu. Anyway, untuk ngobatin kangen nggak apa-apa ya teman-teman. So sekarang saya mau masak teman-teman, karena cuma makan berdua dan Matilde minta dibuatin krim kentang sama apa namanya, kentang sama jagung. Tapi sebelumnya saya mau belanja dulu karena ini masih mungkin agak terlalu pagi, karena kan jam menyesuaikan ya teman-teman. Yang biasanya kita makan setengah 4, jam 3 pas summer, sekarang ini agak menyesuaikan. Jadi naiknya dikit-dikit, agak lebih awal, mungkin nanti setengah 3, jam 2, setengah 2 gitu, sampai nanti winter.
Dan karena masih agak kepagian untuk makan siang, saya mau belanja dulu, tapi saya nggak mau bawa Matilde. Jadi Matilde akan di rumah. Ponakan akan datang nemenin Matilde, karena kalau bawa Matilde nanti belanjanya agak lebih lambat. Belanja bukan untuk saya, belanja untuk nenek, karena nenek nelpon, kemudian nenek ninggalin pesan, minta dibelanjakan gitu. Terus saya bilang, nenek bisa nggak, tadi karena nenek tuh pas nelpon pas saya lagi di jalan, terus saya bilang, nenek bisa tulis di pesan terus dikirim ke saya, nanti tak belanjain gitu. Tuh, ini belanjaan dari daftar belanjaan dari nenek, minta dibelikan deterjen, kemudian roti atau pan, roti gebuk maling teman-teman, kemudian platanos pisang, kemudian tomat, kemudian mansan apel, zucchini, coklat, anti insek Casa Hardin mereknya, susu, merluza itu jenis ikan, dan kentang. Ini yang nenek minta dibelikan. Terus ditambah sama pepino dan Sanorya. Pepino itu paprika, dan Sanorya itu wortel teman-teman. Ini yang harus saya beli hari ini untuk nenek. Apakah nanti saya akan tidur di sana atau enggak? Yang penting saya belikan dulu, nanti mungkin bisa diantar ke sana kalaupun kita nggak tidur ke villa. Sepertinya sih akan tidur di villa, cuman we'll see. So saya mau belanja dulu teman-teman, sekalian saya belanja nggak usah bikin vlog biar cepat cepat selesai belanjanya. So mungkin video hari ini sekian dulu ya teman-teman, mengikuti kegiatan saya dari pagi sekolah, kemudian belanja, jemput Matilde, dan ini saya mau lanjut belanja lagi. Terus sampai rumah nanti tinggal masak dan makan siang sama Matilde. Terus sore kita akan naik untuk antar belanjaan nenek. Hari ini gitu kerjaan saya. Sempat kerja tadi pagi sebelum berangkat sekolah, karena kan tadi saya masuk kelas kan jam 11 pagi ya teman-teman. Jadi pagi itu saya sempat kerja sekitar 1 jam, hampir 2 jam. Habis Matilde berangkat sekolah itu saya sempat ngerjain kerjaan saya. Oke, mungkin gitu dulu video hari ini teman-teman. Terima kasih sudah bergabung. Total belanjaan saya so far yang untuk saya hari ini tadi di toko Cina itu 7 euro kalau nggak salah, 7 apa 8, terus baju 12, anggaplah 20 euro, ditambah tadi di toko sayur itu habisnya 2 euro. Ya sekitar 22 euro, atau berapa pengeluaran saya hari ini? 22 dikali 16.500, sekitar 363.000. Separohnya untuk kebutuhan yang tidak perlu sebenarnya. Agak nyesel juga sih beli baju itu teman-teman, sebenarnya nggak perlu-perlu banget. Anyway, nyenengin diri sesekali ya teman-teman. Nyenengin diri, saya nggak perlu yang mahal-mahal, cukup dengan baju awul-awul saya sudah bahagia. Oke teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Saya mau berangkat belanja dulu. Nanti takutnya nggak sempat untuk video. Terima kasih sudah menemani saya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!